Pelaksanaan proyek wakaf produktif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haeral dengan NIM 90501222027 dari kelas Perbankan Syariah A. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu studi kelayakan usaha. Sebagai langkah real yang bisa dilakukan dalam mengelola benda-benda wakaf, baik yang tidak bergerak, seperti tanah, maupun yang bergerak, seperti uang dan lainnya, adalah dengan membuat sebuah studi kelayakan usaha terlebih dahulu. Karena studi kelayakan usaha merupakan kegiatan usaha yang direncanakan, potensi dan peluang yang tersedia dari berbagai aspek. 1. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam uraian aspek pasar dan pemasaran, sekurang-kurangnya harus melingkupi peluang pasar, perkembangan pasar, penetapan pangsa pasar dan langkah-langkah yang perlu dilakukan di samping kebijaksanaan yang diperlukan. 2. Aspek teknis dan teknologis. Aspek teknis dan teknologis dibahas setelah usaha tersebut dinilai layak dari aspek pemasaran. Faktor-faktor yang perlu diuraikan adalah menyangkut lokasi usaha yang perlu direncanakan, sumber bahan baku, jenis teknologi yang digunakan di samping membuat rencana produksi selama umur ekonomis proyek. 3. Aspek organisasi dan manajemen. Dalam aspek organisasi dan manajemen, yang perlu diuraikan adalah bentuk kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian secara efisien. Apabila bentuk dan sistem pengelolaan telah dapat ditentukan secara teknis dan berdasarkan kepada kegiatan usaha, disusun bentuk struktur organisasi yang cocok dan sesuai untuk menjalankan kegiatan tersebut. 4. Aspek ekonomi dan keuangan. Aspek ekonomi dan keuangan yang perlu disajikan, antara lain menyangkut perkiraan biaya investasi, perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan dan perhitungan kriteria investasi. Selain perhitungan ini, juga perlu disajikan perhitungan break-even point, BEP, beserta payback period, proyeksi laba, rugi, proyeksi aliran kas dan dampak usaha terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Materi kedua yaitu model-model desain usaha. Jadi, rencana desain usaha yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan tanah-tanah strategis adalah dengan mempelajari seluruh aspek wilayah di mana tanah wakaf berada, sehingga dapat direncanakan desain-desain usaha yang relevan dengan misi perwakafan. Adapun beberapa modal desain usaha. 1. Pusat perdagangan, ada masjid di dalamnya terdapat perkantoran, baik ruang serbaguna, restoran, money changer, swalayan, fotokopi, wartel, dan sarana lain. 2. Pinggir jalan raya, protokol, ada masjid, pertokoan, pompa bensin, bank, perkantoran, ruang serbaguna, fotokopi, wartel, apartemen, hotel, dan lain-lain. 3. Pusat pemerintahan, ada masjid, bank, swalayan, restoran, losmen, ruang serbaguna, fotokopi, penjilidan, money changer, dan lain-lain. Dan materi terakhir yaitu prosedur bantuan dan mekanisme pelaksanaan seleksi. 1. Prosedur pengajuan penerimaan program bantuan A. Provinsi cakupan program bantuan dibatasi pada 1. Lokasi yang memiliki potensi ekonomi yang produktif. B. Kabupaten, kota cakupan program bantuan adalah kabupaten, kota dalam provinsi yang jumlah lokasinya berdasarkan yang diproyeksikan dalam anggaran. 2. Penyusunan proposal. Dalam penyusunan proposal administrasi, teknis dan biaya, Nazir membentuk panitia yang di dalamnya terdapat tim perencanaan yang menjelaskan secara rinci tentang proposal sebagai berikut. A. Proposal administrasi. B. Proposal teknis. C. Proposal biaya. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.